Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sekarang kita memasuki tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. 2. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalnya sentimeter, meter, dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar, Beni melambaikan tangan, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian dengan hitungan yang benar. Mari kita baca bersama-sama. Beni memiliki banyak teman. Beni dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galaksin, juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Beni dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar Beni bersama teman-teman bermain bersama. Cermatilah gambar berikut ini. Di sini ada gambar Beni dan teman-teman bermain bersama dan terjadi tragedi. Kira-kira apa ya? Hari ini Beni masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Beni dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian Beni mengajak melanjutkan permainan. Jadi, gambar yang kita lihat tadi adalah kejadian Beni menyenggol Udin tanpa sengaja. Ya, jadi Beni meminta maaf kepada Udin, kemudian Udin pun memaafkan Beni. Kalian juga sama ya. Kalau misalkan kalian melakukan kesalahan kepada siapapun, kalian juga harus meminta maaf. Setelah menyimak cerita tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut sesuai bacaan yang kita baca tadi. Nomor 1, apa isi cerita di atas? Jawabannya, Beni anak yang baik. Nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman. Jawabannya, permainan gobak sodor, kasti, dan galaksin, juga drama kupu-kupu dan egrang batok kelapa. Nomor 3, kapan permainan itu dilakukan? Jawabannya, waktu istirahat. Nomor 4, mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Jawabannya, karena Beni tanpa sengaja menyenggol Udin sehingga menyebabkan Udin terjatuh. Nomor 5, apakah Udin memaafkan Beni? Jawabannya, ya, Udin pun memaafkan Beni. Bacalah percakapan berikut. Beni menyenggol Udin ketika bermain.
Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi," kata Benny. "Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali, hati-hati ya," kata Udin. "Lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" kata Benny. "Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali," kata Udin. Nah, ini adalah percakapan Benny dengan Udin. Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Sebutkan kesalahan yang Benny perbuat. Kesalahannya, Benny tanpa sengaja menyenggol Udin. Kalimat maaf yang diucapkan Benny adalah, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Setelah kita membaca percakapan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan peristiwa yang terjadi. Jawabannya, peristiwanya Benny menyenggol Udin ketika bermain. Nomor 2, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Jawabannya, Benny meminta maaf kepada Udin dengan kata, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Nomor 3, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Jawabannya, karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Nomor 4, siapa yang memaafkan? Jawabannya, Udin memaafkan Benny. Nomor 5, simpulan, kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf kepada orang lain. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, hendaknya kita meminta maaf. Lenny mempunyai pensil, kemudian Lenny mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Nah, ini adalah cara mengukur pensil. Ujungnya harus dimulai dari 0 ya. Dari 0, kemudian pensil yang diukur Lani ini menuju ke 8. Jadi panjang pensil Lani adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Karena kalau tepi meja itu lebih panjang ya, jadi harus menggunakan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Coba perhatikan ya. Tentunya kalian pasti masih ingat kan satuan untuk mengukur panjang? Jadi, satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, sedangkan meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Ini sebelumnya udah dibahas ya. Ingat-ingat lagi ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, panjang tiang rumah 3 m atau 3 meter. Nah, kita rubah ya ke dalam bentuk sentimeter. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm, berarti kalau 3 meter berapa sentimeter? Berarti tinggal dikalikan 3 kali 100. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Kemudian soal nomor 2, panjang pita 500 cm. Kita rubah ke dalam meter.
Maka 500 cm sama dengan 5 meter. Tugas. Sekarang silakan kalian siapkan buku tugasnya ya. Kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Nah, di sini ada 3 soal. Nomor 1, panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Berarti kalian merubah meter ke sentimeter. Nomor 2, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini nomor 2 berarti sentimeter dirubah ke meter. Nomor 3, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan titik-titik meter. 1000 cm itu berapa meter ya? Nah, silakan kalian kerjakan di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Nah, ini adalah gerakan Benny ketika berhasil memenangkan permainan. Dengan mengangkat tangan, kemudian diangkat ke atas dan dihitung dengan menggunakan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bisa dijadikan sebagai gerakan olahraga. Kalian juga bisa melakukannya ya di rumah masing-masing. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.